Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat bertemu kembali dalam renungan harian Gereja HKBP Resort Surabaya di hari Jumat 21 Maret 2025. Adapun yang menjadi ayat harian kita tertulis dalam Zakaria pasal 14 ayat 9. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Dalam bahasa Batak dikatakan, jadi Jehovah gabe raja gumonggom liat portibion diari na sasadei sada situtu Jehovah guarnape sadado. Topik kita adalah Tuhan Raja semesta. Para ahli mengatakan bahwa arti Zakaria, Tuhan mengingat kembali umatnya. Jadi kitab Zakaria ini hendak menunjukkan bahwa sesungguhnya Tuhan tidak lupa akan umatnya dalam pembuangan. Allah akan menghukum bangsa-bangsa yang selama ini menindas umatnya. Tuhan akan datang menyelamatkan dan mengembalikan mereka ke Yerusalem. Jika kita membaca kitab Zakaria, dan para ahli juga menulis bahwa isinya kebanyakan itu adalah penglihatan. Namun perkembangan dan pengalaman bangsa Israel juga dengan penindasan yang mereka alami, para hamba Tuhan terus berusaha menyampaikan pesan kenabian melalui cara atau simbol yang dapat ditangkap dan dipahami oleh umat Israel. Jadi sesungguhnya dari penglihatan ini kita mengetahui bahwa Zakaria memiliki cara yang unik dalam menuliskan kitabnya untuk mengungkapkan pergumulan umat Israel dengan bangkitnya bangsa-bangsa. Keadaan ini tidak membuat mereka berhenti, terus berusaha untuk menguatkan umat Israel dalam pembuangan. Itulah tujuan dari kitab Zakaria yang kita baca hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam kitab Zakaria ini juga melalui firman Tuhan ini disebutkan kerajaan-kerajaan dunia ini akan bangkit menekan dan menindas umat Allah. Bahkan umat Allah akan tercerai-berai seolah kehilangan gembala. Namun Allah sendiri menjadi gembala dan akan mendatangkan sukacita dan sorak-sorai bagi umatnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa tegaknya kedaulatan dan kekuasaan Tuhan di bumi. Saat itu semua orang akan sujud menyembahnya. Dalam perjalanan sejarahnya bangsa Israel, sebagaimana kita ketahui, berulang kali ditaklukkan oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Seolah-olah ini mau mengatakan Allah yang mereka sembah lemah dan tidak mampu berbuat apa-apa. Khususnya ketika mereka ditindas, dianiaya, dan kejahatan merajalela. Pandangan Zakaria mau mengatakan dan menegaskan bahwa pembuangan adalah murka Allah atas pelanggaran mereka, atas dosa, kesalahan mereka terhadap Allah. Sekalipun
kota suci Yerusalem akan hancur, umat Allah akan tercerai-berai. Namun Allah akan datang sebagai Raja damai. Dia akan memulihkan keadaan umatnya. Dan pembuangan adalah hukuman, namun bukan untuk membinasakan umat Israel, namun hukuman yang bersifat pengajaran supaya bangsa itu menyadari dan berbalik kepada Tuhan. Hukuman yang bersifat memurnikan umatnya. Dan setelah itu semua dijalani bersama Tuhan, Tuhan akan memulihkan mereka. Itulah sebabnya Nabi Zakaria mengatakan, bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Rajamu, lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zakaria 9 ayat 9. Ini menunjukkan dan menegaskan keadaan bahwa Allah akan menghakimi semua bangsa-bangsa, karena Dialah Raja alam semesta. Dialah Tuhan atas segala bangsa-bangsa, Tuhan atas Raja segala bangsa-bangsa, dan semua bangsa berada di bawah kedaulatan Allah. Tidak ada pemerintahan di dunia ini yang tidak di bawah kekuasaannya. Karena itu firman Tuhan ini mau menguatkan kita agar tidak takut. Sehebat apapun kuasa dunia ini menekan dan menindas orang percaya, jalanilah. Akhir semua perjalanan ini ada pada Tuhan. Tuhan jauh lebih berkuasa. Tuhan satu-satunya Allah yang memerintah atas segala bangsa. Kuasa Tuhan jauh melebihi dari kuasa apapun di dunia ini. Tuhan itu Raja atas segala raja. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami disegarkan oleh firman Tuhan hari ini. Betul, kami akan menjadi saksimu. Dengan iman kami menyaksikan, mengatakan Tuhan adalah Raja alam semesta. Biarlah Engkau menguatkan kami dalam menjalani hidup yang Kau berikan. Berkati pekerjaan kami, berkati apa yang kami usahakan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Biarlah Tuhan semakin memberikan kami sukacita di dalam kehidupan kami. Doa ini kami sampaikan dalam Kristus Yesus. Kami sudah berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati.